Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Salul Akbar. Pada pertemuan kita kali hari ini kita akan membahas apa? Sejarah perkembangan hadis. Ada yang tahu? Ya, sama, kita sama-sama nggak tahu. Oke, sejarah penulisan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Para ulama atau ahli hadis atau muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan 7 periode. Muhammad Hasbi As-Siddiqi membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode. Sejak periode Nabi SAW hingga sekarang, yaitu akan kita lanjut dengan pembahasannya di slide selanjutnya. Periode pertama, perkembangan hadis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut dengan Asr al-Wahyi wa at-Taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, aqwal, af'al, dan takrir. Nabi yang berfungsi untuk menerangkan Al-Quran, untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi SAW memberi ceramah, pengajian, khutbah atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung, mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Pada masa Nabi SAW, kepandaiannya baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang, Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta menyebarkan kepada orang lain. Periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, yaitu pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut Asr at-Tasabbut wa al-Iqal wa al-Iqlal min ar-riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah, yang harus dipegang dalam seluruh aspek kehidupan umat. Pada masa Khulafa Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis, dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat menggerakkan atau perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya, para sahabat meriwayatkan hadis melalui 2 cara, yakni yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni para sahabat meriwayatkannya
meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi Muhammad SAW. Periode ketiga, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan ilmu hadis. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi SAW diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok-pelosok daerah Jazirah Arab, perlawatan untuk mencari hadis pun menjadi ramai karena meningkatnya periwayatan hadis. Munculnya bendaharawan, lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan, dan pengembangan hadis terdapat di Madinah, Mekah, Basrah, Syam, dan Mesir. Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini, umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Pertama, golongan Ali Ibnu Abi Thalib yang kemudian dinamakan golongan Syiah. Kedua, golongan Khawarij yang menentang Ali dan golongan Muawiyah. Dan ketiga, golongan Jumhur, golongan pemerintah pada masa itu. Terpecahnya umat Islam tersebut memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah mereka membuat hadis palsu dan menyebarkan kepada masyarakat. Periode keempat, perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode ini disebut Asr al-Kitabah wa al-Tadwin, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan, pembukaan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan, sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi Muhammad SAW. Meskipun dengan kondisinya yang sangat seadanya, masa pembukaan secara resmi dimulai pada awal abad 2 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Sebagai Khalifah, Umar Abdul Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak membukukan dan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan kepergian para penghafalnya ke alam barzah. Untuk mewujudkan maksud tersebut, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar ibnu Muhammad, yang menjadi guru Muammar al-Laid al-Auza'i, untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal, yaitu
Amrah binti Abdir Rahman ibnu Sa'ad, seorang ahli fikih murid Aisyah radhiyallahu an. Dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar, seorang pemuka tabi'in dan salah satu seorang fuqaha Madinah yang 7. Di samping itu, Umar mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kemauan khalifah adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim, seorang tabi'in yang ahli dalam urusan fikih dan hadis. Mereka inilah ulama yang mula-mula membukukan hadis atas anjuran khalifah. Pembukaan seluruh hadis yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad, yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama hadis pada masanya. Setelah itu, para ulama besar berlomba-lomba untuk membukukan hadis atas anjuran Abu Abbas As-Saffah dan anak-anaknya dari khalifah-khalifah Abbasiyah. Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan dalam abad kedua ini jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah Al-Muwatta, yang kitabnya dikarang kurang lebih selama 40 tahun. Susunan dari Imam Malik. Periode kelima, masa penyusunan kaidah-kaidah hadis. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Jurraij, kitab Al-Muwatta karangan Ibnu Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis, mengumpul dan membukukannya semakin meningkat, dan mulailah ahli-ahli hadis berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari sebuah negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis. Pada awalnya, ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil dari mereka pergi ke kota lain untuk kepentingan mengumpulkan hadis. Keadaan ini diubah oleh Al-Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Nasabur, Rey, Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, dan banyak lagi. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya Imam Bukhari terus menjelajahi untuk menyiapkan kitab sahihnya. Para ulama pada mulanya menerima hadis dari para rawi, lalu menulis ke dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat penerimaan dan tidak memerintahkan sahih tidaknya. Namun setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindik untuk mengacaukan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai sudut, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lain. Memisahkan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, yakni dengan mentashihkan hadis. Yang kedua, ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan yang lemah adalah Ishaq ibnu Lawai, seorang imam hadis yang sangat termasyhur. Pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami'us Sahih. Di dalam kitabnya, ia hanya membukukan hadis-hadis yang dianggap sahih. Kemudian usaha Imam Bukhari ini
diikuti oleh para muridnya yang sangat alim, yaitu Imam Muslim. Sesudahnya dan Sahih Muslim bermunculan imam lain yang mengikuti jejak Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya adalah Imam Abu Daud, ada Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai. Kitab-kitab itu kemudian dikenal di kalangan masyarakat dengan judul Usul Al-Hamash. Di samping itu, Ibnu Majah menyusun sunannya. Kitab sunan ini kemudian digolongkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab induk, sehingga kitab-kitab induk itu menjadi sebuah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Kutub As-Sittah. Periode ke-6, dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Periode ke-6 ini dimulai dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah, angkatan kedua. Periode ini dinamakan As-Sahru At-Tahdib. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddim, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendirian, pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab. Setelah abad ketiga berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya di negeri mutakhirin, kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddim. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Pada periode ini muncul kitab-kitab sahih yang tidak terdapat dalam kitab sahih pada abad ketiga. Kitab-kitab ini antara lain As-Sahih As-Sunan Ibnu Khuzaimah. Ada juga At-Taqsim wa Anwa' Susunan Ibnu Hibban. Periode ke-7 atau tahun 656 Masehi hingga sekarang. Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah. Periode ini dinamakan Ahdu As-Sahrani As-Sarhi wa Al-Jami' wa At-Takhriji wa Al-Batsi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab jami' yang umum. Pada periode ini disusun kitab-kitab zawaid, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Di antara kitab zawaid disusun Ibnu Majah, kitab zawaid As-Sunan Al-Kubra disusun oleh Al-Bushiri, dan masih banyak lagi kitab zawaid yang lain.